Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, kita kembali berjumpa pada hari ini yang insya Allah sudah di penghujung akhir bulan Ramadan. Tetapi kita masih sempatkan terluaskan waktu untuk mengaji bersama guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayat dari BPKH yang insya Allah akan membawakan tema ciri-ciri keberhasilan puasa Ramadan. Setelah sekian hari kita berpuasa di siang hari dan mendirikan sholat malam, baik tarawih maupun yang lainnya di malam hari, apakah kita mencapai output atau outcome yang diinginkan oleh Al-Quran untuk jadi orang yang bertakwa, untuk jadi orang yang berhasil, jadi orang yang menang, atau mari kita evaluasi lagi di sisa-sisa hari bagaimana kita meningkatkan atau memperbaiki puasa kita. Maka dari itu, mari kita dengarkan, saksikan kajian bersama guru kita, Kiai Ahmad Hidayat, untuk kita pelajari bersama bagaimana sih mereka atau kaum yang mendapatkan keberhasilan atas puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kiai siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi izin Kiai, rekan-rekan jamaah ingin belajar. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita telah berpuasa, telah beribadah di malam hari. Lantas apakah kita sudah benar, ibadahnya sudah benar, niatnya sudah benar, tata caranya sudah benar, atau ada yang perlu kita perbaiki sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil dalam puasa Ramadan ini. Monggo kami pesan kepada Kiai. Tafadhol Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kami hormati jamaah kajian salat zuhur Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kalau seandainya Ramadan ini kita ibaratkan sebuah pertandingan ya, maka ini adalah babak-babak terakhir ya, babak-babak final ya. Biasanya babak-babak final itu ya ditandai oleh jamaah yang semakin berkurang ya, shop semakin maju ya. Tapi kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebaliknya, di penghujung akhir Ramadan ini justru jamaahnya semakin membeludak ya. Alhamdulillah saya baru pulang kemarin malam ya dari Tanah Suci ya, ada tugas. Itu di kedua masjid utama baik Mekah dan Madinah itu luar biasa jamaahnya melebihi musim haji ya. Ini menandakan bahwa memang semangat menjadi juara pemenang bulan Ramadan itu luar biasa. Kalau di kita sebagian ya di akhir Ramadan apalagi tahun ini ada pulang mudik ini kemungkinan sudah banyak yang disorientasi pindah ke pusat perbelanjaan, ke mal-mal ya.
Ya, sesuai dengan topik kita ya, ciri-ciri keberhasilan ibadah Ramadan ya. Kalau kita pendekatannya input output ya, ada outcome impact ya, maka Ramadan ini ya tidak cukup ya kita hanya melaksanakan ibadah puasa kemudian sah secara syariat ya. Oleh karena itu barangkali mungkin mari kita kembali memahami apa sih sesungguhnya esensi ibadah suci, ibadah puasa Ramadan ya. Di dalam kajian ya banyak kitab ya dijelaskan hakikat ibadah puasa itu sesungguhnya adalah al-imsak amma tunazu ilaihi nafsu, menahan diri dari berbagai hal yang menjadi kecenderungan nafsu. Sedangkan puasa secara syariat as-siyam syar'an al-imsak anil muftirat ats-tsalath bayadun nahar min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari 3 hal yang membatalkan puasa. Apa 3 hal itu? Makan, minum, melakukan hubungan suami istri sepanjang hari, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, artinya kalau ketiga hal ini sudah kita laksanakan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri sepanjang hari, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka sah secara syariat, gugur kewajiban ibadah puasa kita ya. Ini pendekatan input output. Tapi apakah ini dianggap ciri keberhasilan ya? Rasa-rasanya sulit untuk dianggap sebagai berhasil, masih jauh dari keberhasilan. Kalau ukurannya sekedar sah-sah ya gitu, gugur secara syariat. Sama halnya dengan kita misalnya ikut diklat, datang rajin gitu, tapi kemudian apakah ada impact nggak terhadap peningkatan kinerja atau tidak ya, sehingga kemudian sebuah training itu berhasil atau tidak ya. Karena kalangan ulama juga menyatakan bahwa puasa itu sebenarnya adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan gitu ya. Kita ikut training itu satu hal ya. Tapi ukuran keberhasilannya itu bukan pada saat di training gitu. Kira-kira ada nggak kepada peningkatan performance ya, kinerja gitu. Itu ukuran keberhasilan yang lebih dalam, yang lebih jauh ya. Ada nggak pengaruhnya terhadap indeks pencapaian kinerja kepada peningkatan IQ gitu, indeks ya itu apa tidak gitu ya kan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa esensi takwa itu? Al-imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, larangan Allah itu termasuk apa? Yaitu tadi al-imsak amma tunazili nafsu, menahan diri dari berbagai hal yang menjadi kecenderungan nafsu itu. Nah, oleh karena itu ya, maka kemudian ya di akhir Ramadan ya Allah memberikan semacam grand prize ya, Lailatul Qadar itu ya. Apakah semua peserta event ya kan, kalau sebuah event atau pertandingan begitu berhak ya mendapatkan grand prize? Tidak. Itu hanya peserta tertentu ya yang memenuhi kriteria yang ketat ya, yang berhasil mendapatkan grand prize dari Allah berupa malam Lailatul Qadar gitu. Nah, dan biasanya ya sebuah pertandingan ya, untuk proses untuk mendapatkan sang juara grand prize itu kan tidak di ujung ya, tapi sudah dimulai dari awal prosesnya. Oh, ininya bagus, performnya bagus, tak di ujungnya memang bagus. Jadi awaluhu ya, dan di pertengahannya wa akhiruhu semuanya bagus, baru itu berhasil untuk
mendapatkan grand prize. Oleh karena itu ya, ini barangkali mungkin menjadi bahan evaluasi untuk kita untuk mengukur ya sebuah keberhasilan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan. Nah, dan bisa berlaku untuk siapa saja ya. Mau kiai, ustadz, pak haji, pejabat ya, itu tidak ada jaminan ya bahwa ibadah puasanya itu berhasil dengan baik gitu. Mungkin ya ada keberhasilannya 50%, bisa 60%, bisa 70% ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya, imanan karena iman wa ihtisaban ya, mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Buya Hamka menyatakan maknanya dosa-dosa yang telah lalu itu ya karena memang kita kemudian menjadi bersih ya setelah melaksanakan ibadah puasa. Nah, dan kalangan ulama itu kan kemudian membagi puasa itu dalam 3 etapa ya. 10 hari pertama sebagai Syahrul Rahmah, bulan penuh kasih sayang Allah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah ya, itu luar biasa. Allah menatap kita dengan kasih sayang. Masya Allah, itu sebuah kebahagiaan bagi kita. Sama seperti misalnya kita ya, orang tua kita memberikan kasih sayang kepada kita, pimpinan menatap kita dengan kasih sayang, itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, baru setelah kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka 10 hari yang kedua itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Nah, kalau sudah kita mendapatkan ampunan, berarti kan bersih dosa-dosa kita. Maka kemudian masuk ke 10 hari yang ketiga adalah idzakum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya. Oleh karena itu ya, apa kira-kira ukuran keberhasilan itu ya? Ya. Itu kan bisa dilihat misalnya ya dari apa? Penilaian harian ya, grafik harian kita ya. Apakah mood kita ya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh semakin mudah, semakin ringan, apa tidak begitu? Itu simpel. Berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain semakin mudah apa tidak? Gitu. Kemudian di ujungnya setelah Ramadan ya, apakah ada grafik ya peningkatan ya ibadah kita baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif gitu ya kan. Nah, karena itu kemudian kita masuk Idul Fitri ya. Nah, Ramadan itu ditutup dengan Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan karena kita suci ya, sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah, suci, maka kemudian tergantung kedua orang tua ya, yang kemudian menjadikan anak kita menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Kembali kepada suci itu karena apa? Allah berkenan telah menghapus dosa-dosa kita sehingga kembali kita kepada fitrah kesucian, cenderung kepada kebenaran, cinta kepada kebenaran, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada Allah ya. Semakin mudah kita melakukan berbagai kebaikan dan kita semakin sensitif untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
sinyal kita, koneksi kita dengan Allah semakin baik. Koneksi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu semakin terbuka. Itulah ukuran-ukuran keberhasilan daripada ibadah puasa. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan kemudian masuk ke Lebaran, betul-betul lebar artinya bebas sebebas-bebasnya. Itulah yang kemudian namanya puasa kumat ya. Habis puasa kembali kepada asal yang nggak ada dampak-dampaknya, sehingga digambarkan seperti orang yang melukis di pasir gitu, nggak berbekas di ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, maka kemudian untuk menjaga momentum itu ya, Nabi menganjurkan kepada kita untuk melanjutkan setelah Syawal dengan puasa apa? Puasa Syawal. Itulah untuk menjaga momentum. Ya. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, maka penting bagi kita ya untuk terus ya menjaga ibadah puasa ya, ibadah puasa kita ya. Kembali kepada apa yang kami sampaikan tadi tentang hakikat ibadah puasa itu ya. Hakikat ibadah puasa itu adalah al-imsak amma tunazu ilaih nafsu, menahan diri dari berbagai hal yang menjadi kecenderungan nafsu ya. Kapan masa berlakunya ya perintah ini? Kita dituntut untuk selalu menahan diri dari berbagai kecenderungan nafsu kapanpun gitu ya. Baik pada saat bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Baik pada saat kita berpuasa maupun tidak berpuasa. Maka dengan demikian al-imsak amat tunazil nafsu itu adalah menjadi bagian daripada kriteria keberhasilan ibadah puasa kita ya. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, Masya Allah, luar biasa. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Kamin so'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus. Ya, puasa yang seperti itu, puasa yang sekedar memenuhi syarat sah menurut syariat, tapi kemudian kering dari sisi hakikat ya. Nah, puasa yang seperti itu rasa-rasanya agak sulit untuk bisa meraih kepada predikat taqwallah la'allakum tattaqun ini ya. Karena tidak memiliki dampak apapun daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, malam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayad'a ta'amuhu wa syarabuhu. Malam yada' qawla zur ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan kotor, ujaran kotor, wal amala bihi, dan perbuatan kotor, maka sungguhnya Allah tidak butuh kita meninggalkan lapar dan haus ya. Oleh karena itu ya, maka bagaimana selama melaksanakan ibadah puasa ini kita isi dengan berbagai amal solehnya ya, berbagai ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ya, termasuk bekerja ya, melayani masyarakat publik itu adalah bagian daripada ibadah ghairu mahdhah ya. Oleh karena itu ya, sesungguhnya lahan ibadah dalam Islam itu amat luas ya, tak terbatas ya pada hanya sholat, puasa itu sendiri. Bahkan jauh lebih luas daripada itu ya. Kita bekerja, mencari rezeki yang halal, membantu masyarakat, membantu mengatasi problema keumatan ya. Itu adalah bagian daripada ibadah yang sangat dianjurkan oleh dalam ajaran Islam, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, maka untuk mengukur keberhasilan dari ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah apakah kita semakin mudah ya untuk kita melaksanakan berbagai amal kebaikan, amal soleh.
bangun malam semakin ringan, ya. Ambil Al-Quran semakin ringan, ya. Berinfak semakin mudah kita, ya. Itulah bagian daripada ciri-ciri keberhasilan daripada ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Karena itu, ya, maka kemudian setelah bulan Ramadan, ya, kita masuk kepada Idul Fitri sebagai pertanda awal Syawal, ya. Syala itu kalau kita kaji, ya, baca di beberapa kitab Mu'jam, ya, atau kamus Arab, ya. Syala yashulu syaulan, maknanya itu mendaki, meningkat, ya. Maka bulan Syawal itu sejatinya adalah bulan peningkatan grafik iman, ya. Karena itu maka kemudian Imam Ali karamallahu wajhah menyatakan, ya, laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu yazid. Bukannya berlebaran mereka-mereka yang sekedar, ya, berbaju baru, meskipun itu boleh, gitu, tidak dilarang. Tetapi hakikat berlebaran itu adalah liman ta'atuhu yazid, yaitu orang-orang yang taatnya kepada Allah semakin meningkat karena sudah digembleng selama 1 bulan penuh, baik mental, rohani, ya, maupun fisik, ya. Ada dampak dari proses pendidikan selama bulan Ramadan yang kita jalani itu, ya, peningkatan kualitas grafik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keluarga semakin dekat, semakin akrab, ya, kemudian semakin mudah kita berbagi, berbuat baik, ya. Oleh karena itu maka kemudian, ya, kalau kita kaji hadis-hadis Nabi, ya, banyak sekali anjuran-anjuran, ya, untuk kita berbagi, ya. Misalnya barang siapa yang menyiapkan makanan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, tanpa sedikit pun dikurangin, ya. Nah, sehingga kalau kebiasaan itu kalau di Mekah, ya, dan Madinah itu, ya, orang bersedekah itu Masya Allah luar biasa. Sepertinya lebih banyak orang yang mau bersedekah dibandingkan orang yang mau menerima sedekah, itu yang luar biasa, ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal, ya, dari kriteria keberhasilan daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan, ya. Jadi kita semakin sensitif, ya, dengan untuk melakukan kebaikan, ya, semakin terbuka untuk melakukan kebaikan, ya. Kemudian ketika kita mendengarkan suara azan, ya, hati kita semakin bergetar, cepat ingin sholat. Nah, itu kan sama dengan misalnya gini, ya. Karena kondisi kita semakin baik begitu, ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran kan jadi nyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu, manakala disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Jadi kalau sudah bunyi azan itu, ya, itu bergegas. Wah, segera ambil air wudhu, sholat, ya. Ya, itulah ciri-ciri keberhasilan dari proses ibadah yang kita lakukan, ya. Oleh karena itu, ya, mari, ya, kita evaluasi diri, ya, sejauh mana, ya, Ramadan yang kita jalani ini berdampak pada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa dan mari kita berikhtiar semaksimal mungkin, ya, memanfaatkan sisa waktu, ya, tinggal hitungan hari, ya, untuk memperbanyak iktikaf, ya, ibadah kepada Allah, qiyamul lail, ya. Ya, semoga di antara kita, ya, atau kita semua yang hadir di majelis ini, ya, mendapatkan grand prize, ya, malam keberkahan, malam Lailatul Qadar, dan semoga nanti pada bulan Syawal, ya, betul-betul ibadah kita semakin meningkat.
Ya, pertanyaan sederhana misalnya, Ustadz, bagaimana kalau kita pulang kampung ya? Ya, ya pulang kampung tetap bisa dilaksanakan gitu, karena itu kan cara kita untuk melakukan kebaikan, meningkatkan silaturahim dengan keluarga, tapi jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam perjalanan tetap sholat ya, sebisa mungkin kalau dimungkinkan puasa, puasalah, kecuali misalnya darurat ya lain lagi ceritanya begitu ya. Oleh karena itu silaturahim pulang kampung tidak mengurangi niat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali memang kita ingin iktikaf ya, terus ya itu akan lebih lebih baik ya. Eh, Mas Bahlevi ya, barangkali mungkin itu yang dapat sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, saya senang sekali ya, sehingga kita bisa saling sharing ilmu di antara kita. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai sudah terpelajari bahwa puasa tidak sekadar menahan lapar, dahaga, atau hubungan suami istri saja, tapi lebih daripada itu. Dan semoga kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan grand prize berupa Qadar. Amin Allahumma amin. Baik Kiai, kiranya kami cukupkan terlebih dahulu. Mengingat tadi pukul 1 siang, rekan-rekan jamaah harus kembali bekerja di hari terakhir ini di bulan Ramadan. Insya Allah besok sudah suci bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai. Dan kami mohon perkenan Kiai untuk menutup dengan doa. Kiranya kajian pada akhir ini menjadi berkah, menjadi penuh manfaat, dan menjadi penutup dari kajian-kajian sebelumnya. Kiranya tetap menjadi semangat kita untuk terus belajar, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat mengharap ridho dan karena sebagai bentuk keimanan kita. Kami silakan kepada Kiai. Oke, ya, marilah kajian ini kita tutup ya dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menyempurnakan siam Ramadan, qiyam Ramadan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh hajat kita dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tadi, alhamdulillah telah usai kajian pada siang hari ini dan kajian zuhur pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Hidayat dan seluruh Kiai, Ibu Ustazah Al-Habibana yang mengisi kajian pada siang hari ini selama bulan Ramadan, dan kepada jamaah yang tetap komitmen dan istiqomah menghadiri kajian baik di Masjid Al-Amin maupun melalui Zoom atau
YouTube. Bapak Ibu jamaah, kami dari DKM Al-Amin Kementerian Keuangan menyampaikan permohonan maaf apabila selama bulan Ramadan ini terdapat penyelenggaraan kegiatan ibadah bulan Ramadan, baik kajian dan zuhur, salat tarawih, buka bersama dan lain sebagainya yang kiranya kurang berkenan atau kurang sesuai, kami mohon maaf sebelumnya. Dan menyambut dari Idul Fitri 1444 Hijriah, Asyaman wa Asyamukum taqabbal ya karim. Kita izin tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanarabbika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.